Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Milia dalam resensi film, tempat pembahasan, penilaian sekaligus review sebuah film. Kali ini saya akan membahas sebuah film dokumenter Netflix yang berjudul Downfall: The Case Against Boeing. Film ini rilis pada tahun 2022, disutradarai oleh Rory Kennedy dan ditulis oleh Mark Bailey bersama Kevin McAllister. Tanpa berlama-lama, langsung saja inilah film Downfall: The Case Against Boeing. Pada awal film, menampilkan narasi seorang jurnalis dari The Wall Street Journal bernama Andy Pastor. Ia terkesan dengan pencapaian Boeing hingga berhasil menjual lebih dari 10.000 pesawat yang tersebar di seluruh dunia. Awal tahun 2018 merupakan periode teraman penerbangan komersial dalam sejarah. Tidak ada kasus kecelakaan termasuk tahun-tahun sebelumnya. Sampai suatu ketika, pada tanggal 29 Oktober 2018 di Jakarta, Indonesia. Sebuah pesawat Boeing jatuh di Laut Jawa setelah lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta. Kecelakaan itu menewaskan sebanyak 189 kru dan penumpang. Pesawat itu dipiloti oleh seorang pria bernama Bhavesh Suneja asal India bersama kopilotnya bernama Harvino asal Indonesia. Karima Sethi, istri pilot itu menceritakan sesaat sebelum suaminya bekerja. Pagi itu, Karima membuatkan sarapan untuk suaminya dan mempersiapkan semua keperluannya. Tepat sebelum matahari terbit, Bhavesh Suneja berangkat ke bandara dan akan menelpon istrinya ketika sudah sampai di kota tujuan. Beberapa jam kemudian, teleponnya berdering. Kali ini bukan dari suaminya, melainkan rekan kerja dari suaminya. Karima mendapat kabar bahwa pesawat yang dipiloti suaminya hilang kontak di Laut Jawa. Sebuah laporan berita mengabarkan pesawat Boeing Lion Air JT610 dinyatakan jatuh di Laut Jawa setelah beberapa menit lepas landas. Berita ini kemudian menyebar ke seluruh dunia. Keluarga korban langsung memadati bandara untuk mendapatkan informasi terbaru tentang nasib keluarganya. Akhirnya, setelah pencarian yang panjang, pesawat itu ditemukan sudah hancur berkeping-keping. Sebelum kotak hitam ditemukan, semua hanya bisa berspekulasi. Berita yang membuat kecelakaan ini hanya bisa saling menyalahkan, baik itu kesalahan maskapai, kesalahan pilot, bahkan negara. Tetapi, tidak ada yang menyalahkan pesawatnya. Setelah kotak hitam diambil datanya, kemudian ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa kegagalan pada sensor pesawat. Hal ini menyebabkan data yang dikirim sensor dengan yang diterima pilot tidak sesuai, seperti ketinggian pesawat dan kecepatan pesawat tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Sensor yang error inilah yang menyebabkan pesawat otomatis mengarah ke bawah dan kejadian ini terus berulang kali. Pilot dan kopilot berusaha semaksimal mungkin mengambil alih pesawat. Tetapi tetap saja pesawat tidak bisa dikendalikan. Dari produsen pesawat Boeing hanya memberikan pernyataan belasungkawa terhadap para korbannya. Sebuah pernyataan yang wajar. Dennis Muilenburg yang saat itu menjabat sebagai ketua direksi memberikan sebuah pernyataan kontroversial. Ia mengatakan bahwa pilot Amerika Serikat tidak akan mengalami masalah seperti ini dan pesawat Indonesia tidak menjalankan prosedur yang berlaku. Secara tidak langsung menyalahkan pilot dan kru pesawat. Andy kemudian bertanya-tanya tentang desain dari Boeing 737 MAX yang digunakan Lion Air dan bagaimana satu sensor yang rusak membuat pergerakan pesawat menjadi seperti itu. Sampai akhirnya pada 10 November 2018, pihak Boeing merilis pernyataan bahwa pesawat Lion Air mengalami masalah kegagalan MCAS. MCAS atau Maneuver Characteristic Augmentation System merupakan sebuah sistem yang bekerja secara otomatis meski pesawat terbang secara manual oleh pilot. MCAS ini sebenarnya bisa dimatikan oleh pilot jika tidak dibutuhkan. Dalam kasus ini, sensor MCAS mengalami malfungsi beberapa kali. Setiap kali sensor itu mendeteksi sudut terbang terlalu besar, secara otomatis menurunkan hidung pesawat. Sekarang kita bahas detail kronologi kecelakaan ini berdasarkan data yang diambil dari kotak hitam pesawat Lion Air.
Yang pertama, kita bahas pilotnya dulu, Bhave Suneja. Seorang pilot yang lahir di New Delhi, India, berusia 31 tahun dan memiliki pengalaman 6.000 jam terbang. Lulus dari sekolah pilot di Bel Air International di California, Amerika Serikat. Sangat kontras dengan pernyataan dari perusahaan Boeing yang mengatakan pilot Amerika Serikat tidak mungkin mengalami kejadian ini. Padahal, sang pilot lulus dari sekolah pilot di Amerika. Ya, apalagi kalau bukan rasis. Setelah lulus, kemudian melanjutkan karir di maskapai Emirates di Dubai selama 3 bulan, menjabat sebagai train pilot, level terendah seorang pilot di sebuah maskapai. Dan pada tahun 2011, bergabung dengan maskapai Lion Air dengan menjabat sebagai kapten, level tertinggi seorang pilot. Tentu sudah tidak diragukan lagi pengalaman dan kemampuannya. Yang kedua, tentang pesawat. Pesawat yang jatuh adalah jenis Boeing 737 MAX. Ini merupakan upgrade dari seri sebelumnya, Boeing 737. Dibekali dengan kemampuan vertical take-off hampir 90 derajat dan upgrade lainnya. Yang ketiga, penyebab kecelakaan. Penyebab jatuhnya pesawat Lion Air karena adanya satu sistem sensor yang rusak, yang menyebabkan pesawat susah dikendalikan. Untuk lebih jelasnya, akan saya ambil contoh yang sederhana. Misalnya kamu beli mobil baru, tapi kamu nggak dikasih tahu sama pihak dealernya kalau di mobil kamu ada sensor yang bekerja otomatis. Jika kamu mengendari mobil lebih dari 100 km per jam, mobilmu akan ngerem mendadak turun di kecepatan 80 km per jam. Di satu sisi, kamu lagi pakai mobil itu di jalan tol, di mana mobil di sana kenceng-kenceng banget. Kamu udah berusaha buat nambah gas, tapi tetap aja nggak bisa kenceng karena dihalangi sensor itu. Dan apa yang terjadi? Ya, kamu ditabrak mobil dari belakang. Ya, kira-kira gitulah contoh sederhananya. Salah satu direksi Boeing yang sudah sangat senior mengatakan, kami tidak pernah memberitahu pilot mengenai MCAS, tidak pernah menjelaskan, tidak pernah ada pelatihan, dan sistem itu tidak tertulis di manual book Boeing 737 MAX. Dan pihak Boeing menyangkal ini sebagai bentuk kelalaian. Tentu hal ini membuat semua pilot di dunia marah besar. Inilah yang membuat jurnalis Andi Pastor sangat terkejut dengan pernyataan dari Boeing. 4 minggu setelah kecelakaan, akhirnya pihak Boeing mendatangi serikat pilot yang berbasis di Amerika Serikat. Mereka mengatakan akan memperbaiki sensor ini dalam 6 minggu ke depan. Serikat pilot meminta untuk melarang pesawat ini beroperasi selama sensor ini belum beres. Tapi lagi-lagi, pihak Boeing menolaknya selama belum ada yang menyimpulkan bahwa MCAS adalah satu-satunya penyebab kecelakaan pesawat. Maka, Boeing 737 MAX ini dinyatakan aman dan tetap beroperasi. Pada tanggal 10 Maret 2019, 19 minggu setelah kecelakaan Lion Air. Flight recorders from the Ethiopian Airlines plane that crashed on Sunday have been recovered. 157 people from more than 30 countries were killed. The Boeing 737 MAX 8 came down minutes after taking off from Addis Ababa. Dunia penerbangan kembali dikejutkan dengan adanya kecelakaan pesawat. Kecelakaan ini kembali melibatkan jenis Boeing 737 MAX. Kejadian ini terjadi di Ethiopia yang melibatkan maskapai Ethiopia Airlines dengan nomor penerbangan ET302. Pesawat ini jatuh beberapa menit setelah lepas landas dari Addis Ababa, ibu kota Ethiopia. Menukik dengan kecepatan lebih dari 900 km per jam, menghantam daratan dan membuat pesawat hancur berkeping-keping. Kecelakaan itu merenggut sebanyak 157 nyawa dan jasadnya tidak ada satupun yang bisa dikenali. Kasus kecelakaan aneh ini menjadi perhatian dunia. Dalam kurun waktu 5 bulan, pesawat dengan kondisi baru dan jenis yang sama jatuh di situasi yang sama beberapa menit setelah lepas landas dan dalam kondisi cuaca yang cerah. FAA atau sebuah lembaga yang bertanggung jawab atas keamanan penerbangan di Amerika Serikat belum juga mengambil tindakan karena masih menunggu data lebih lanjut. Perusahaan Boeing ada di Amerika, FAA ada di Amerika, dan sehari setelah kecelakaan, Cina secara sepihak melarang pesawat ini beroperasi, dan hal ini kemudian diikuti oleh negara-negara lain.
Langkah tegas kini diambil oleh Presiden Donald Trump yang menjabat saat itu dengan melarang Boeing 737 MAX beroperasi. Para keluarga korban Ethiopia Airlines kemudian berdemo menuntut supaya Boeing bertanggung jawab atas kecelakaan yang menimpa anggota keluarganya. Tapi ya lagi-lagi pihak Boeing berbalik menyalahkan pilot dan kru pesawat dengan mengatakan mereka tidak menjalankan seperti prosedur. Argumen yang sama kepada Lion Air. Sekarang kita bahas detail kronologi kecelakaan ini berdasarkan data yang diambil dari kotak hitam pesawat Ethiopia Airlines ET302. Yang pertama, sangat minim sekali informasi mengenai pilot dan latar belakangnya. Yang kedua, ketika pilot mengalami masalah, pilot dan kru telah menyadari bahwa MCAS telah aktif. Pilot kemudian mengikuti prosedur dari Boeing. Radar dan tanda peringatan dari kokpit mulai menyala menandakan ada yang tidak beres. Sang pilot kemudian mematikan MCAS sesuai dengan prosedur dari Boeing. Kini masalahnya adalah pesawat melaju terlalu cepat dengan keadaan menukik tajam. Pilot tidak bisa mengendalikan pesawat dan terjadilah kecelakaan yang menewaskan semua penumpang dan kru dengan jumlah total 157 orang. Kecelakaan pertama, pilot Lion Air tidak tahu adanya MCAS. Kecelakaan kedua, pilot Ethiopia Airlines yang sudah diberi arahan oleh Boeing tentang MCAS dan sudah menjalankan prosedur, tapi tetap saja mengalami kecelakaan. Sin kemudian mengisahkan sejarah Boeing yang menjadi kebanggaan sekaligus berdampak besar bagi ekonomi Amerika. Banyak produk revolusioner mereka diterapkan di berbagai bidang, mulai dari berkontribusi pembuatan wahana antariksa, pesawat tanpa awak, kendaraan militer, sampai gebrakan baru membuat pesawat jumbo dengan 4 turbin jet di mana saat itu belum ada pabrikan pesawat yang bisa membuatnya. Boeing sangat mengutamakan keselamatan dan kualitasnya. Jika tidak aman, maka tidak layak terbang. Sampai pada tahun 1997, secara resmi dengan mahar 13,3 miliar dolar, perusahaan Boeing merger atau menggabungkan perusahaan dengan McDonnell Douglas, di mana McDonnell Douglas ini merupakan rivalnya dalam produksi pesawat. Kini yang menjabat sebagai CEO Boeing Company adalah Stone Shipper, mantan CEO McDonnell Douglas. Saat Hari Stone Shipper mengambil alih pimpinan, semua berubah drastis. Kini Boeing berambisi menuju perusahaan berorientasi keuangan dengan mencari untung sebanyak-banyaknya dan menekan biaya produksi dengan mengabaikan segi kualitas dan keamanan. Kebijakan ini disesali oleh karyawan Boeing yang tidak sejalan dengan visi mereka sebelum merger. Sampai akhirnya hal tak terduga terjadi. Sebanyak 5.000 pekerja di PHK untuk mengurangi biaya produksi. Seiring berjalannya waktu, muncul kompetitor baru dari Eropa bernama Airbus hingga mengalahkan jumlah pesanan pesawat. Boeing mendapat pesanan sebanyak 368 pesawat, sedangkan Airbus 427 pesawat. Ini terjadi di tahun 2003. Demi mengalahkan kompetitornya, Boeing mencoba menjual sebanyak-banyaknya dengan mengorbankan keamanan yang sudah menjadi tradisi dari dulu. Seperti terlihat di dalam foto, beberapa tembaga yang ada di dalam kabel mencuat keluar. Hal ini bisa menyebabkan hubungan arus pendek listrik dan memicu malfungsi sistem elektronik di dalam pesawat. Pada tahun 2010, Airbus memperkenalkan pesawat terbarunya, yaitu Airbus A320neo, yang lebih efisien bahan bakar dibandingkan dengan Boeing. Pihak Boeing kemudian panik karena mereka tidak punya pesawat yang siap bersaing. Dengan kelicikannya, pihak Boeing membuat pesawat dengan seri 737 MAX, di mana sebenarnya pesawat ini dari jenis yang lama yang sudah digunakan selama puluhan tahun, kemudian dipoles sedemikian rupa hingga terlihat seperti baru. Keuntungan model turunan ini, pesawat tidak butuh waktu lama untuk disahkan oleh FIA, dan keuntungan bagi maskapai adalah kemungkinan mereka tidak perlu melatih pilot lagi. Sebagai informasi tambahan, pelatihan pilot oleh maskapai membutuhkan biaya yang sangat besar. Dan strateginya berhasil, Boeing menerima ratusan pesanan pesawat. Salah satu politisi Amerika yang menyelidiki kasus ini bernama Rev. Peter DeVazio menyita dokumen dari pihak Boeing. Di salah satu dokumen, dengan jelas tertulis pembahasan mengenai MCAS yang belum sempurna. Akhirnya, pengadilan memutuskan bahwa pihak Boeing bertanggung jawab atas 2 kecelakaan ini.
2 bulan kemudian, CEO dari Boeing, Dennis Muilenburg, mengundurkan diri. 2 tahun kemudian, pesawat Boeing 737 MAX kembali beroperasi setelah MCAS benar-benar diperbaiki. Pihak Boeing dijatuhi denda sebanyak 2,5 miliar dolar dan film pun berakhir. Ya, karena ini film dokumenter, nggak ada komentar tentang alur dan tokohnya. Di sini saya cuma mau menyampaikan beberapa poin aja. Yang pertama tentang Boeing. Sebuah perusahaan yang sangat besar bisa mempertaruhkan nama baiknya demi uang. Dari dulu Boeing selalu menjaga kualitas dan keamanannya. Tapi suatu hari muncul pesaingnya Airbus. Airbus ini muncul dengan inovasi dan teknologi terbaru. Dengan hitungan bulan, Airbus jualan pesawat lebih banyak daripada Boeing. Ngerasa tersaingi, si Boeing ini istilah gampangnya jualan pesawat model lama terus dimodifikasi. Padahal Boeing sadar modifikasinya itu belum tentu sempurna, bisa jadi tambah baik atau malah sebaliknya. Tapi bodo amat, yang penting laku, investor masuk, saham naik, untung besar. Dan akhirnya kejadianlah 2 kecelakaan yang menyebabkan 346 nyawa melayang sia-sia. Dan masih ingat dengan kecelakaan di Cina tanggal 21 Maret 2022 kemarin? Sebagai informasi, jenis pesawat yang digunakan sama, yaitu tipe Boeing 737 MAX, dan sampai sekarang masih belum ada keterangan resmi tentang penyebab kecelakaan itu. Yang kedua, sikap tanggung jawab. Di beberapa sumber berita mengatakan Boeing akhirnya bersedia ganti rugi sebesar 7,2 triliun kepada para korban. Setiap korban mendapat kompensasi sekitar 20 miliar lebih lah. Tapi ya, apa sebanding dengan ratusan nyawa? Tentu tidak. Dan yang harusnya paling bertanggung jawab itu siapa? Iya, CEO-nya, Dennis Muilenburg. Dennis Muilenburg malah bebas tanpa diadili, dan setelah dipecat dari CEO, Dennis dapat uang pensiun sebanyak 855 miliar. Hampir 1 triliun. Itu uang yang banyak, men. Dan ya nggak kaget sih kalau mau ditelisik lebih luas, ada banyak banget kasus yang mengorbankan nyawa manusia demi kepentingan sekelompok orang. Irak misalnya, ada berapa nyawa orang yang dibunuh sia-sia mengatasnamakan senjata pemusnah massal. Ya, ini bukan film, ini kisah nyata dan terjadi sekarang. Ya mungkin, ya udahlah kayak gitulah. Film ini wah bikin emosi asli sumpah. Udahlah, dah cukup sampai di sini pembahasan film yang sangat menguras emosi. Jika suka dengan video ini, pencet tombol like. Kalau nggak suka bisa dislike. Kalau tertarik sama konten selanjutnya bisa subscribe. See you in the next video. Put your head on my shoulder.